on the way. Star-Lord tadi kan. Star-Lord, betul. Langsung aja Karma menuju ke Nova. Tetapi kita akan lihat untuk game Sanhok kita yang kedua. Di game yang kelima kita untuk hari ini. Ya, karena ternyata belum ada sebuah hit yang masuk ke arah pemburu kalau kita melihat, dan juga masih menjadi pertanyaan kemanakah mereka akan turun, karena Hatin sudah ada yang mengisi, Kau juga sudah ada yang mengisi harusnya, karena di area Kau harusnya ada Infinity. Di Poin sudah dikantongi oleh For Rifle sendiri di awal seperti ini. Infinity lagi-lagi ya, setelah tadi mereka cukup mendominasi mendapatkan WWCD di Erangel dengan 16 total elimination point, mereka harus kehilangan satu pemain di awal-awal seperti ini. Dan terlihat tadi dari pemain-pemain Bigetron itu berarti di jembatan area dekat Hatin, jembatan Hatin, tapi mereka di kanannya. Iya, berarti masih di Pulau B ya. Pulau B. Ya, ujungnya. di ujung-ujungnya ya. Jadi kayak ya serpengan-serpengan pinggiran saja untuk saat ini. Jadi kita akan menunggu karena pastinya mereka akan menanti juga untuk circle selanjutnya mengarah ke mana untuk Nova sendiri dengan tidak adanya tim Bigetron Red Alien. Mereka nampaknya akan berfoya-foya terlebih dahulu ya untuk mengambil lootingan yang benar-benar maksimal di daerah Painan. Ya, ini adalah pertama kalinya Nova tidak diganggu oleh pemain-pemain dari Bigetron, karena beberapa kali mereka terganggu. Awalnya memang mereka tidak diganggu karena di awal-awal kita masih ingat Nova turun di Painan masih sangat nyaman sekali. Bahkan untuk Super Weekend yang pertama juga karena Bigetron tidak bermain waktu itu, jadi Nova mengambil area Painan dengan cukup mudah. Namun saat ini juga kita melihat kembali ternyata diambil oleh Nova untuk area Painannya karena Bigetron harus bergeser. Memang adalah keputusan yang bijak, dan ini yang harus dilakukan oleh Bigetron kalau memang mereka masih memiliki target untuk lolos ke Grand Final. San, kayaknya mereka sedikit demi sedikit menuju ke arah Paradise, tapi kita akan berpindah terlebih dahulu ke arah pertigaan jalanan ini, yang dimana tim Reject juga sudah kehilangan satu pemain mereka, yaitu Divine. Tapi teman-teman sekalian, selagi kita menunggu aksi-aksi selanjutnya yang dilakukan oleh pemain-pemain di sini, kita mau ngingetin kepada kalian semuanya kalau kalian ini bisa loh dapetin item pink dan juga ungu permanen, kartu Google dan juga Amazon, lalu merchandise PUBG Mobile. Ini tuh semuanya item-item atau hadiah ini tuh menunggu kalian di in-game event center dan juga e-sport center. Jadi cek event PMGC 2021 Treasure Box di sana sekarang juga untuk mendapatkannya. Betul sekali, dan juga yang saat ini sedang ngecek adalah seorang Daybot yang melakukan cek ke arah sebuah jendela. Bahkan dia juga tidak hanya cek, langsung melakukan sebuah tembakan, memberikan sebuah damage ke arah Reject karena Regi Ocho dibuat 50% HP-nya saja tersisa kali ini, namun masih bisa untuk melakukan healing pastinya. Namun kembali kita berpindah menuju ke arah Genesis Dogma yang lainnya, Booms, yang saat ini sedang kita lihat point of view-nya, POV-nya. Dia menjaga area belakang dari pemain Genesis Dogma, berpindah kembali menuju arah Bigetron Red Alliance yang tadi juga sempat dinotis oleh Donaviska. Mereka sudah dekat sekali berada di area Painan, atau maksud saya di Paradise Resource, karena lootingan mereka di kirinya Paradise. Iya, ini kayak cuman di pinggir-pinggiran lah ya, nggak masuk bener-bener komit ke arah Paradise, yang dimana sebenarnya di dalam Paradise itu ada Rico. Yes, Rico Infinity Team di dalamnya. Jadi wise decision juga untuk tim Bigetron Red Alien, pastinya mereka mau mengumpulkan lootingan mereka terlebih dahulu, benar-benar memaksimalkannya terlebih dahulu untuk nantinya siap BTR ini beranjak dari Painan. Ya bisa dibilang ini agak-agak sunyi Sanhok kita kali ini. Betul, dan kalau dilihat juga sebenarnya Rico Infinity di area Paradise awalnya tidak sendirian, karena harusnya ada pemain-pemain dari tim Xavier. Namun seiring fight berlangsung, Xavier yang dipukul mundur. Saat ini Xavier berarti lootingannya di arah Mongnai. Ada pergeseran lagi-lagi ini. Bentuk dari adaptasi yang mereka lakukan, bentuk dari evaluasi-evaluasi yang sudah terjadi sepanjang liga ini berlangsung. Karena memang sudah sangat panjang, mereka sudah sangat tahu bagaimana pola permainan satu sama lain. Iya, jadi kita tunggu aja hasilnya akan seperti apa, evaluasi yang sudah dilakukan, dan juga perubahan-perubahan yang juga sudah dilakukan oleh mereka semua untuk saat ini. Karena sebenarnya gue penasaran juga loh, hasilnya akan seperti apa gitu. Karena di beberapa Sanhok ke belakang, khususnya kita ngomongin tim BTR gitu, ketika mereka harus memperebutkan Painan dengan tim Nova, agak jarang untuk bisa memenangkan war tersebut, apalagi di game-game barusan begitu. Betul, dan saat ini juga kita tahu bersama keadaannya harus kejar setoran
pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens karena mereka juga belum berada di top 9. Itu yang kita harapkan mereka bisa kembali bermain dengan sangat baik, kembali mendapatkan winner-winner chicken dinner seperti di akhir-akhir dari Super Weekend kemarin. Mereka tiba-tiba saja mendapatkan banyak WWCD dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama karena awalnya sulit sekali, bahkan butuh 21 match untuk akhirnya mereka mendapatkan WWCD yang pertama, tapi hanya butuh 4 match setelahnya untuk mereka mendapatkan yang kedua. Iya, betul sekali, dan pastinya mereka benar-benar memperebutkan posisi top 9-nya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, ke Grand Final untuk bisa menghadapi tim dari West sana. Tapi San, lu ada memperhatikan dikit-dikit nggak sih pertandingan di West gitu? Di West kalau yang saya dapat info terakhirnya adalah tim Navi tidak terlalu baik dari segi posisinya, walaupun memang masih lolos ke final liga di Westnya, tapi Wall nih yang lagi jadi tim yang diperhatikan. Gimana cara lu ngomong? Wall, UOL. Wall. Gitu. Wall. Jadi WOL itu. Wall pokoknya ada dah, itu tim sono dah. Tim sono dah. Nanti akan kita lihat. Kalau dia berhasil lolos ke Global Final, pasti teman-teman juga akan menyaksikan tim-tim seperti itu. Yang lagi ngikutin banget nih Eldoge. Oh iya, lagi nonton tiap malam ya. Jadi abis nontonin East gitu, nontonin ke West begitu. Jadi emang memantau lah ya. Memantau, sangat luar biasa memang. Eldoge memantau West juga karena memang dia paham bahasanya. Kalau gue yang nonton, Esther yang ngomong, aduh ngomong apa bang? Yang penting kan nonton. Iya benar. Nah, posisinya kan bisa kita lihat paham. Paham itunya, hasil-hasilnya apa paham. Iya, nggak masalah kalau nggak ngerti juga ya. Jadi teman-teman sekalian, setelah tadi kita melakukan intermezzo singkat, yang dimana kita juga akan menunggu hasil dari Westnya juga untuk bisa kayak, oke, tim-tim East ini bakalan menghadapi tim yang seperti apa ya gitu. Sama seperti halnya dari Action yang sekarang menghadapi tim Rico. Beberapa tapping yang juga sudah dilakukan oleh seorang Action ke arah tim Rico Infinity. Kali ini hanya memberikan beberapa damage saja karena masih belum terlalu atau masih belum bisa mendapatkan satu knockdown, tapi tajam banget cuy tadi. Ya, sangat baik, bahkan satu pemain dari Rico yang sebenarnya sedang berlari terserempet oleh peluru seorang Action dengan KBU-nya kembali terus diberikan pressure ke arah sebuah batu yang memang cukup besar karena kita tahu bersama batu-batu di area Sanhok ini besar-besar semuanya. Batunya bisa menjadi sebuah obstacle, bisa menjadi penghalang juga dari peluru-peluru yang mengarah ke area defensif kita. Dan juga saat ini yang sedang kita lihat adalah area Pulau C sangat kosong, bahkan membuat pemain-pemain dari Nigma Galaxy splitnya jauh sekali. Ini ya splitnya jauh ya dari masing-masing pemainnya dari tim Nigma Galaxy sendiri. BTR masih berada di atas, mereka bisa touchdown ke arah bootcamp yang udah kosong melompong juga di arah utara. Kayaknya nggak mendapatkan beberapa atau nggak mendapatkan banyak gangguan. Tapi tadi lihat Sanskoy, tim di sini menuju ke arah sekitar Quarry semuanya. Ya, sangat padat area Quarry. Memang saat circle-nya menuju ke arah Pulau B, Quarry ini menjadi magnet circle, menjadi primadona untuk mengamankan tebing-tebing di area Quarry-nya. Namun harus berhati-hati, cukup tricky kalau memang sudah tidak memiliki tempat untuk disinggahi di area tebing. Banyak yang memutuskan untuk terjun ke arah bawah dan justru terjebak saat sudah terjun tidak bisa naik menuju ke arah tebingnya. Ya susah dong, sulit dong kalau kayak gitu ya. Jadi untuk selanjutnya perjalanan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain di sini akan kita pantau saja. Seperti halnya kita memantau dari tim BTR yang lagi-lagi seperti yang tadi gue mention, mereka bisa masuk ke area-area bootcamp karena udah kosong melompong. Kali ini touchdown aja untuk ngejaga-jaga bagian-bagian utara, mengingat bagian situ tuh atau bagian-bagian bootcamp ini masih berada di pinggiran-pinggiran zona. Mengingat tadi beberapa tim yang datang dari Pulau A ini kayaknya ada yang kayak mereka tuh condong atau cenderung mau rotasinya itu melalui atas atau samping Paradise. Ya betul, dan kalau dilihat juga beberapa yang dari Pulau A justru memilih lewat Pulau C terlebih dahulu. Karena tadi ada tim yang sudah berada di jembatan dekat Ruins di area Pulau C-nya. Namun saat ini yang sedang kita pantau adalah Jumper yang melihat atau yang sedang melakukan pick. Dengan kali 4-nya M4 digunakan menuju ke arah defensif dari Genesis Dogma Kids yang memang sudah mengambil area Quarry. Sedari awal mereka berada di situ dan sedari awal mereka sudah siap untuk menahan gempuran dari lawan-lawannya. Saat ini yang sedang ditantang oleh Genesis Dogma adalah pemain dari tim Secret yang kita tahu bersama sempat ada pertemuan antara Genesis Dogma dan juga tim Secret. Cepat sekali tim Secret dipulangkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma tidak sampai 5 detik. Tidak sampai 5 detik ya.
ya, kayak kita ngelihatnya juga pusing, tiba-tiba Ya. rata semua gitu, pulang semua. Tapi untuk saat ini pastinya tidak secepat itu karena mereka masih dipisahkan oleh sebuah perairan yang lebar banget di daerah-daerah Quarry sana. Jadi cukup jauh posisi satu sama lainnya antara tim Secret dan Genesis Dogma Gates. Dan kita beralih ke arah tim Infinity yang lagi dan lagi mereka akan mencoba untuk menahan sakitnya Blue Zone karena ya walaupun di sini masih baru Blue Zone yang kedua menuju ketiga ya. Terus mereka masih harus berjalan kaki, masih harus berlari dan masih ada 300-an meter jaraknya untuk bisa menuju ke dalam zona. Terus berkutat dengan area Blue Zone ini adalah memang teman dari Infinity karena Iya. di apapun mapnya mereka sering kali di awal-awal terkena Blue Zone dan kita melihat justru Mafia Ninja dari DRS yang mendapatkan satu knock ke arah pemain dari tim Secret. Bukanlah Genesis Dogma, ini adalah area bukit belakang mereka yang saat ini ternyata sudah diisi oleh pemain-pemain dari DRS. Bahkan sudah datang, ada sebuah granat yang sudah dikuk oleh seorang iShot, dilemparkan, prediknya gagal karena tidak mendapatkan sebuah hit ke arah Nima yang saat ini juga ada Mafia Ninja. Bala bantuan datang menuju ke arah pemain-pemain dari tim Secret. Iya, sementara kita lihat zonanya masih sedikit mendonat di area tengah kali ini. Sementara itu Mafia Ninja yang datang sedari tadi menggunakan vehicle-nya disambut oleh peluru panas dari tim Secret. Dan dengan begitu dari tim DRS sendiri masih harus touchdown atau masih harus tone down terlebih dahulu karena mereka hanya bermain dengan 3 punggawa mereka saja. Dan mereka juga digempur habis-habisan oleh tim Secret yang lihat mereka akan masuk, mereka akan menggerebek dari berbagai arah. Bahkan AJ pun juga knockdown dengan hantaman granat dan cukup mematikan kali ini. Kit dari arah luar juga bisa langsung saja mengenyahkan pemain-pemain dari tim DRS bersama dengan iShot dan juga rekan-rekan yang lainnya. Kembali kita melihat ini adalah kesekian kalinya tim Secret menunjukkan defensif yang sangat kuat saat mereka mempunyai sebuah area. Mereka punya kompleks compound. Saat mereka memiliki hal tersebut tidak bisa dipush, nampaknya pemain-pemain dari tim Secret masih 100% untuk hari ini. Saat mereka melakukan defensif mereka menang. Ya. Belum pernah kritik kan area mereka? Belum kritik. Tadi di Erangel kan yang alot banget sama For Di Rifles. Erangel yang alot Iya. banget. Lalu saat di Miramar pun sama, mereka kalau punya area nggak bisa di retake. Yang membuat tim Secret pulang adalah saat mereka melakukan rotasi dan terculik satu persatu terkat rotasi mereka. Itu yang jadi PR sampai saat ini untuk tim Secret. Ya, untuk saat ini dan PR juga untuk tim Bigetron Red Alien karena mereka juga harus rotasi nampaknya untuk pemain-pemain di sini dan kayaknya mereka akan melakukan quite long rotation route nampaknya ya untuk saat ini dari tim BTR benar-benar mencoba dengan susah payah dengan sekuat tenaga mereka untuk bisa bertahan selama mungkin karena pastinya kalau misalnya dari tim BTR ini bertahan sampai late game tanpa diganggu gugat sama tim-tim yang lainnya di tengah-tengah atau di awal game, mereka mempunyai kesempatan dan juga kayak persiapan yang matang banget loh untuk bisa memenangkan war demi war nantinya. Ya, menjadi sangat menarik untuk kita melihat setelah mereka mendapatkan 3 elimination dari DRS apa yang akan coba dilakukan oleh pemain dari tim Secret, memilih melalui dari area cave yang harusnya tadi cave di awal-awal diisi oleh pemain dari Genesis Dogma. Saat ini mereka sudah berada di Quarry sehingga bisa diisi juga oleh pemain tim Secret. Namun terus berkutat dengan Blue Zone Infinity. Memang sangat menarik sekali nih. Infinity kalau kata orang-orang ada bunglon yang sang di taman. Apa tuh, cakep? Blue Zone adalah teman. Waduh. Tapi Itu kan kata orang. Ada kata orang ya. Kalau kata lu sendiri? Ya itu, kan gua orang. Tapi saat ini berkutat di Blue Zone tidak membuat Infinity diam saja. Mereka terus berisik untuk melakukan tembakan-tembakan. Mereka tidak takut untuk melakukan tembakan terlebih dahulu. Terkena Blue Zone tidak membuat Infinity diam di belakang. Jadi ini loh yang gue suka dari Sansku ya. Dia udah menyiapkan counternya gitu, counter kata-kata. Karena dari kemarin juga ditanya, itu kan kata orang. Kalau kata lu sendiri kayak gimana gitu kan, udah disiapkan gitu counternya. Tetapi yang menyiapkan counter juga nggak cuma Sanskuy di sini karena Infinity dan juga Rico pun juga menyiapkan counter mereka masing-masing. Mela yang sedari tadi juga sempat dicicil damage-nya oleh tembakan-tembakan pun sekarang kali ini Mela harus knockdown di tangan Blue Zone karena Blue Zone juga sudah mulai menyakiti diri mereka untuk saat ini.
ini Gotani yang masih bertahan di luar zona atau masih berada di dalam blue zone untuk saat ini hanya memiliki total sisa 28 kit. Ya, kita melihat inilah yang terjadi saat ada tim yang bermain-main dengan Blue Zone. Memang Blue Zone di awal adalah teman, namun saat sudah memasuki zona yang keempat, sudah memasuki zona yang kelima, sudah tidak bersahabat lagi nampaknya. Blue Zone bisa menyakiti dan juga pastinya membuat damage-nya sangat perih sekali, harus ditahan dengan full boosting dan juga banyaknya 8 kit yang dibutuhkan. Iya, dan kayaknya lazy boy nampaknya benar-benar sabar untuk menahan tembakannya, tapi dia tidak sabar lagi dan dia berhasil untuk mendapatkan satu orang, yaitu kit dari tim Secret dalam keadaan knockdown. Untuk kali ini front shoot-nya benar-benar tajam banget menuju ke arah kit untuk saat ini, dan langsung aja mau meledakkan satu vehicle yang sekarang berada di dekat dari kit dan juga Fredo. Tetapi dengan begitu, lihat dari tim Secret, mereka benar-benar ciamik banget, awareness-nya benar-benar tinggi banget. Dengan satu knockdown di tangan tim Secret kali ini, mereka berhasil untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi kita akan pindah ke terlebih dahulu ke arah Broken Wall. STE atau 628 mendapatkan gempuran dari tim-tim yang tiba-tiba datang menuju ke arah mereka. Tetapi untuk saat ini masih bisa bertahan. MS Chonburi berada di luar sana. Berada di area luar, namun MS Chonburi juga tidak full karena satu pemain mereka sudah terkonfirm jadi elimination untuk lawan-lawannya tadi. Bahkan kita melihat juga kali ini granat dilemparkan, memberikan sebuah damage yang berarti menuju ke arah Yuyeng. Namun Yuyeng juga sudah diketahui posisinya, dia berada di area bawah dari rumah panggung yang berada di area Sanhok ini. Dan ternyata ketahuan posisi dari seorang Yuyeng. Namun NC2 juga mengalami hal yang sama. Knockdown juga dialami oleh seorang NC2 dari MS Chonburi. Ada balas-balasan knock yang terjadi. Jasper menjadi yang bertahan di area belakang dari Broken Wall tim MS Chonburi. Oh my god, tapi di sisi yang lainnya BTR kayaknya dijegal ya keberadaan mereka oleh Rico kalau nggak salah. Sementara di sisi yang lainnya tim Four Rifles juga tereliminasi. Kita akan pindah lagi POV-nya ke arah DWG, salah satu monster kita untuk di game atau di hari yang pertama, lebih tepatnya dari pagelaran League East Final kali ini. Juni benar-benar pede luar biasa, membuka tembakannya, membuka informasi ke arah lawan-lawannya kali ini tanpa adanya smoke sama sekali. Smoke-nya hanya berada di sekitar compound, di sekitar dari tim STE dan juga MSC kali ini. Bergerak, Juni melihat terlebih dahulu dengan scope kali tiganya. Belum ada vision yang lebih jelas lagi dari seorang Juni. Forest juga berada di area tersebut, harus bergerak sedikit demi sedikit. Compound dari 628 628 yang pastinya diincar oleh pemain dari DWG. Namun ternyata tim Secret lagi-lagi mereka dipulangkan. Pastinya karena mereka sedang melakukan sebuah rotasi atau berada di area compoundnya. Karena kalau kita lihat harusnya compound mereka sudah blue zone saat ini. Namun ternyata Bigetron kita lihat memulangkan semua pemain dari Rico Infinity. Tapi satu persatu pemain-pemain dari Bigetron pun tumbang karena blue zone-nya sakit. Tersisa 2 saat ini. Iya, dan untuk saat ini tersisa 2 karena Zuxi kalau nggak salah ya di luar. Ya, Zuxi itu ternok oleh sakitnya blue zone. Tapi kayaknya untuk saat ini sedikit demi sedikit merangkak untuk menuju ke arah rekan-rekan yang lainnya. Tetapi di sisi yang lainnya ternyata Yuhai juga ter-knockdown posisinya di dan langsung saja dieliminasi di tangan seorang Pika dari tim Stalwart. Tetapi nampaknya dari DX The Xavier sudah mulai terspot keberadaannya oleh tim Stalwart. Stalwart lagi-lagi menjadi tukang pukul untuk saat ini. Nggak cuma memukul satu tim tetapi 2 tim sekaligus, dan The Xavier tereliminasi di posisi ke-11. Tidak bisa bertahan lagi. Spider Team, Xavier dipulangkan seluruhnya. Kita juga masih terus melihat fight antara Rico, maksud saya Reject bersama dengan pemain-pemain dari Stalwart. Namun duelo tidak bertahan karena memang Blue Zone kembali sudah sangat sakit, tidak bersahabat lagi. Blue Zone di circle yang kelima harus memakan banyak sekali player. Bahkan kali ini Marshall memulangkan pemain-pemain dari Genesis Dogma Gates. Nice try pastinya untuk Genesis Dogma. Nice try banget, mereka berhasil membawa pulang lagi-lagi 3 total elimination point. Nggak dengan tangan hampa, tetapi yang lagi seru adalah Nova yang kali ini mulai digempur oleh tim Nigma Galaxy untuk saat ini. Karena Order masih dalam keadaan knockdown, hanya meninggalkan 3 pemain mereka saja, 3 pemain dari tim Nova. Jack pun juga tereliminasi kali ini. Bigetron Retalian menyusul di posisi ke-6 dengan membawa pulang total 4 elimination point. Tetapi dari tim Nigma tiba-tiba dihantuin, didatengin oleh tim DWG yang lagi-lagi menjadi monster di Sanhok kita kali ini. Gak cuman mencari satu tim saja, tetapi mereka mau ke arah
tim-tim yang lainnya. Dan lihat Lord yang sekarang sedang tersungkur lemas ke arah tanah. Dia benar-benar ditinggalkan bleeding out begitu saja. Apalagi damage dari Blue Zone juga sudah mulai mengikis health point-nya kali ini. Entah apa yang dimakan oleh DWG di hari ini, sarapan apa mereka, karena tiba-tiba mengamuk sekali pemain-pemain dari DWG ini. Namun tidak untuk top, karena memang saat ini maksud saya untuk Stalwart, karena saat ini tersisa top saja yang masih bisa nembak bersama dengan Scry dan juga Pika. Namun top di dekatnya ada sebuah net nampaknya dilemparkan. Scry masih bertahan juga dengan low HP-nya. Top maju menuju ke arah pemain-pemain dari Nova, dan Nova pun dipulangkan oleh top. Permainan yang sangat top sekali ditujukan oleh pemain yang satu ini. Iya, betul sekali. Dan dua pemain dari tim Stalwart harusnya sekarang masih bisa diselamatkan karena tim DWG dan juga yang lainnya sekarang sedang sibuk satu sama lain. DWG yang menjadi monster sedari tadi, kali ini harusnya mereka terpressure habis-habisan karena 6-8 mendapatkan satu persatu eliminasi ke arah DWG, tetapi Juni mendapatkan satu elimination tambahan ke arah 6-8 dengan HP yang benar-benar tertinggal sisa sedikit banget. Tetapi lihat rekan-rekan yang lainnya dari tim 6-8 benar-benar akan langsung saja membalikan keadaan dan juga membalaskan kematian dari temannya yang tadi. Dan dengan begitu Juni tereliminasi. Dan terlihat kali ini STE fight bersama dengan STE yang lain. DWG masih memiliki satu pemain di belakang untuk melakukan healing. Namun yang sangat-sangat baik adalah posisi dari tim Stalwart. Kembali bangkit tim yang satu ini. Action bersama dengan top dan juga yang lainnya. Mereka memiliki high ground. Mereka bisa melihat juga ke arah pemain 6-8 yang bertahan. Satu tembakan dilakukan. Scry low HP-nya. Namun balasannya juga sakit sekali. Namun ternyata action kali ini ternyata yang bisa mendapatkan pemain dari 6-8 tersebut. Wah, gokil sih tadi Scry dan juga Action hanya meninggalkan atau menyisakan sedikit HP-nya saja, tetapi masih bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan hanya tertinggal seorang Rauf itu ya, dari tim Nigma Galaxy yang hanya meninggalkan 5 edkitnya aja, masih melakukan healing aja di luar zona. Dan harusnya Rauf pun sekarang udah mengetahui lah, kayak dia tinggal sendiri. Oh oke, tinggal satu tim nih di dalam zona. Ya sudah tinggal memaksimalkan saja. Bahkan kayak tinggal 300 meter jaraknya loh, sebenarnya masih jauh. Ya, masih cukup jauh kali ini untuk dia bisa masuk ke dalam circle-nya. Dan tinggal menunggu waktu karena ini masih circle yang ke-8. Tidak cukup pastinya first aid yang dimiliki oleh Rauf untuk match kali ini. Dan itu adalah yang terakhir, tapi ngelut dapat 3 lagi, masih mendapatkan 3 first aid kembali. Di depannya masih ada satu kotak, bisa di loot juga. Ayo yuk, bisa yuk ambil lootingan satu kotak lagi. Nah, ya ternyata isinya 100 first aid ya. Ya kita lihat ya, ini dapat berapa lagi yuk, bisa yuk. Prok. Jadi apa? Yuk 100 first aid yuk. Ayo. Ya, ternyata 2. Oke. Kebetulan depannya lagi ada ada rumah ya. Iya. Bisa dicari. Oh, mau ke air kayaknya ya. Mau ngapain sih habis ini? Ya. Kita sweet aja yuk. Selagi menunggu. Pasti dapat lagi. Dapat 5 lagi. 5 coy. Yo, Isayo dapat lagi. Rauf ini udah kayak menang ini ya, menang undian gitu loh. Dapat 1 demi 1 tambahan edkitnya. Aduh, STE be like atau Stalwart be like, lama juga ya kita nunggunya di dalam sini. Gue yakin tuh udah tidur-tiduran tuh. Dan itu dia teman-teman sekalian, Stalwart tukang pukul kita kali ini mendapatkan winner chicken dinner dengan total 13 elimination point yang sudah mereka kantongi. Baik sekali apa yang ditujukan oleh Stalwart di match kali ini, karena winner chicken dinner mereka dapatkan. Dan kembali kita melihat wajah-wajah pemain yang sering kita lihat karena beberapa kali mereka sudah mendapatkan WWCD, dan kembali membuktikan bahwa Stalwart belum habis.